menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 26 Maret 2023, pukul 9.00 WIB. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta Minggu 19 Maret 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp18.086.500. Syukur sebesar Rp2.340.000, persepuluhan sebesar Rp9.290.000, dan sarana fisik sebesar Rp764.000. 2. Penerimaan kolekta Minggu 19 Maret 2023 pukul 18 WIB sebesar Rp8.108.000, syukur sebesar Rp735.000,
persepuluhan sebesar Rp40.000 dan sarana fisik sebesar Rp505.000. Kebaktian minggu ini 26 Maret 2023 saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Odi Ririmase. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Petra. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Baru Matius 27 ayat 11 sampai pada ayatnya yang ke-26. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian Minggu Sengsara ke-6 Kristus. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Ongen Pati Wailapia, Julian Selatuheru, dan Olivia Taberima. Lagu prosesi masuk para pelayan nyanyian GPM 242 ayatnya yang pertama. Lagu untuk jabat tangan 2 Sahabat Lama nomor 150. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian sengsara Kristus yang ke-6 ini. Shalom. Ambon 26 Maret 2023 Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NI Rutumalesi STH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. pagi, shalom. Mari kita habiskan ibadah kita di saat ini. Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya. Taktanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Tetapi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Damai sejahteranya menyertai saudara-saudari.
Diberkatilah orang-orang yang hidup oleh anugerah dan keadilan Allah, yang menerbitkan matahari bagi orang yang tidak benar. Kita lakukan bersama dua sahabat lama 133 bait 1 dan 2. Di hadapan Pilatus, Yesus menghadapi pengadilan manusia yang dirasuki kebencian dan menghalalkan ketidakadilan. Hal yang sama masih sering terjadi di masa kini. Ada banyak terjadi pelanggaran atas hak-hak kehidupan di sekeliling kita, dan banyak orang yang tanpa belas kasihan telah menjadi korban. Saudara-saudari, bersama mereka yang masih mencari keadilan, marilah berseru kepada Tuhan dan berharap pertolongannya. Dan percaya
perlu memohon keadilan, tapi kita pun patut merenung di dalam kedalaman hati kita. Apakah di sepanjang hidup kita telah berlaku adil, ataukah sebaliknya kita justru sering bertindak menghakimi tanpa belas kasihan kepada sesama dan ciptaan Allah yang lain? Jika ada di antara kita yang telah berlaku tidak adil dan menyebabkan sesama yang lain menderita, ingatlah, demi hidupmu dan demi mereka yang ditindas, Yesus telah rela menderita. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bagi setiap orang percaya, Yesus Kristus adalah jalan pendamaian karena iman di dalam darah-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jemaat diundang berdiri dan dengarlah petunjuk hidup baru. Saudara-saudari, hiduplah sesuai kehendak Tuhan. Kejarlah keadilan, ibadah kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya dengan kuasa Allah. Dua Sahabat Lama 167 kita lakukan bersama. Kita tampil dengan kuat Tuhanku, tubuhnya pecahkan kuasanya satu, meski dunia mencelakakan dan jemput, tentu kita tak pernah.
pujian dari Saudara Ongen Patiolapia. Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Satu lagu pujian yang mau beta bawakan kiranya dapat menjadi berkat dan penguatan bagi katong semua. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Forever in your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever.
now forever, I'm alive in your Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekurangan kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Terima kasih. Terima kasih Bung Ongen untuk pujiannya. Tuhan memberkati selalu. Umat yang diberkati Tuhan, di pagi ini kita akan membaca bagian Alkitab yang terambil dalam Matius 27 ayat yang 16 hingga berakhir pada ayat yang ke-26. Matius 27 ayat 11 berakhir pada ayat yang ke-26. Namun sebelum membaca dan mendengar bagian Alkitab, mari kita berdoa. Dangke Bapa di sorga, dalam kondisi cuaca alam yang tidak bersahabat, tapi tidak mengurangi iman percaya kami. Hingga kami yang ada dalam kebaktian di gedung Gereja Maranatha ini Bapa. Di kebaktian ini kami akan membaca dan mendengar bagian Alkitab. Untuk itu hadirkan Roh Kudus-Mu bagi kami. Dan pesan-pesan Alkitab yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kiranya itu menjadi pegangan kekuatan bagi kami dalam melanjutkan menata layani kehidupan kami di minggu sengsara ini Bapak. Berfirmanlah Bapak, karena kami siap mendengar apa kata Alkitab. Amin. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri ini sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui
bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita membaca firman Tuhan ini dan kita melihat sikap diam Yesus dalam bacaan ini, kita ingat pepatah lama yang berkata, "Berbicara itu perak dan diam itu emas." Apakah itu berarti berbicara lebih rendah daripada diam? Tidak juga. Sebab banyak orang diberikan talenta bekerja dengan bicara. Dalam kitab Pengkhotbah 3 ayat 7 dikatakan di sana, ada waktu untuk berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Alkitab juga mencatat bahwa selama karya Yesus, dia lebih banyak berbicara daripada diam. Diamnya Yesus di dalam bacaan ini mengajari kita kapan kita mesti diam dan kapan kita mesti berbicara. Ada waktu untuk kita berdiam, tapi ada waktu untuk kita harus bicara. Kita memang butuh waktu diam dalam hal-hal khusus. Kita di kota ini kadang-kadang kerja sampai lupa ketemu diri bahwa kita ini lemah. Kita butuh diam, kita butuh istirahat. Tuhan saja butuh waktu diam. Yesus dalam karyanya, Alkitab mencatat, dia juga membutuhkan waktu diam, tenang, dan berdoa. Dan oleh karena itu, kita semua membutuhkan waktu itu. Kita butuh saat teduh, dan biarkan Tuhan yang bicara, dan bukan kita hanya berbicara. Saudara-saudara jemaat yang terkasih,
Diamnya Yesus dalam bacaan ini mengajak kita untuk bagaimana kita menggunakan waktunya dengan tepat. Kalau kerja, kerja dengan maksimal. Kalau istirahat, istirahatnya juga dengan maksimal. Jangan waktu kerja kita bermain. Sementara orang bekerja, banyak orang berada juga di mal pada jam kerja. Pada jam istirahat, mereka kerja buru-buru dan hasilnya pasti amburadul. Saudara-saudara jemaat, ada dua kemungkinan kenapa Yesus diam dalam bacaan ini. Yang pertama, kita pernah mendengar kata Yesus, jangan buang mutiara kepada babi, sia-sia. Dan karena itu, dalam bacaan ini, Majelis Agama Yahudi telah membuat perencanaan palsu menuduh Yesus dengan bukti-bukti yang palsu, dan itu sia-sia untuk bicara dengan mereka. Dan karena itu Yesus memilih diam, tidak berbicara. Dan ini diam emas, diam pada waktu yang tepat. Dan alasan yang kedua, kemungkinan Yesus diam karena dia memilih taat pada Bapaknya, menjalani jalan penderitaan, dan menunjukkan cintanya bagi manusia. Waktu bicara tentang dirinya, dia diam. Dia tidak peduli dengan dirinya. Dia setia dan taat kepada Bapa. Demi cinta kepada manusia, kepada kita yang berdosa, dia rela menderita. Itu bedanya Yesus dengan kita. Kalau Yesus untuk dirinya dia tidak peduli, tapi untuk manusia dia rela melakukan apa saja, termasuk mengorbankan dirinya. Tetapi bagi kita, kalau menyangkut diri kita, air masing karim pun katong baku melawan mati. Tapi kalau tentang orang lain, masa bodoh. Yang penting bukan beta yang kena, biarkan mereka. Itu bedanya kita dengan Yesus. Di minggu sengsara Kristus ini, kita belajar juga dari Yesus dan Pilatus. Pilatus, dia tahu Yesus tidak bersalah. Tapi supaya dia aman, dia menghukum Yesus. Pilatus mengambil posisi aman. Dan itu banyak terjadi dalam hidup kita. Kita tahu itu benar, tapi kita tidak mau melakukannya. Siap nanti mengganggu ketentraman kita. Kita belajar dari Yesus di minggu sengsara ke-6 ini. Kita diingatkan dengan peristiwa ini. Yesus mencintai kita. Dan kita berharga di matanya. Amin.
Jemaat diundang berdiri dan mari sama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, baik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan dengar pujian dari Saudari Olivia Tabirima. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara Jemaat. Shalom. Sebuah persembahan pujian untuk Tuhan. Thank you Jesus for the blood. Di mana kita ada dalam minggu sengsara yang ke-6, kita diingatkan siapa kita sebenarnya. Kita hanya manusia berdosa dan hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kepada kita sehingga kita layak di hadapannya. Biarlah lagu ini menjadi berkat untuk kita semua. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated the breaches far too wide, but from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved
into glorious light. Glory to His name, and glory to His name. There to my heart was the blood applied, and glory to His name. Terima kasih Wisi Olive untuk pujiannya. Tuhan memberkati selalu. Jemaat yang Tuhan kasihi, tanggal 27 Maret 2023, Angkatan Muda Gereja Persekutuan Maluku akan genap berusia 90 tahun. Itu berarti di luar kader-kader yang masih aktif, rata-rata yang hadir di sini pernah menjadi bagian dari Angkatan Muda Gereja Persekutuan Maluku dan turut merasakan dinamika berorganisasi sesuai zaman masing-masing. Kita naikkan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan Angkatan Muda Gereja Persekutuan Maluku sebagai wadah tunggal yang menghimpun dan membina potensi pemuda Gereja Persekutuan Maluku. Saudara-saudari, inilah potret Angkatan Muda Gereja Persekutuan Maluku yang akan tetap menjadi tulang punggung gereja, anak kandung GPM, masa depan GPM, dan turut berperan bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Shalom. AMGPM adalah wadah tunggal pembinaan pemuda Gereja Protestan Maluku. Karena itu menjadi panggilan bagi seluruh warga Gereja Protestan Maluku berusia 17 sampai dengan 45 tahun untuk masuk ke dalam wadah tunggal ini, memberi diri dibina, memberi diri dilatih, dan dibimbing untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena itu, atas nama pimpinan Sinode Gereja Protestan Maluku, kami mengucapkan selamat merayakan 90 tahun AMGPM. Tetaplah menjadi garam dan terang dunia. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Bangsa dan negara, mari
Jemaat yang diberkati Tuhan, Allah telah menunjukkan keadilannya bagi umat ciptaannya dengan menjadikan Yesus Kristus sebagai jalan pendamaian yang memerdekakan segenap orang percaya kepadanya dari hukuman dosa. Marilah kita bersyukur dengan memberikan tanda syukur kita kepada sesama sebagai orang-orang yang telah memperoleh keadilan Allah. Sambil persembahan syukur kita berikan, kita puji Tuhan bersama dengan melakukan nyanyian Jemaat GPM nomor 169 dan 172, bait 1 dan seterusnya. Sambil mengucapkan syukur
Ya Allah, ya Tuhan kami, dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6, kami umat-Mu telah memberikan tanda-tanda syukur kami dalam kelebihan bahkan kekurangan kami. Berkenan Tuhan Allah menerima, memberkati, kuduskan dan layakan semua ini, agar dapat dipakai demi perluasan pekerjaan tangan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Demi dan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Korban yang agung, kami berdoa. Amin. Kita akan dengan pujian dari Saudara Julian Latuheru. Shalom Bapak Ibu Jemaat. Semoga pujian yang akan saya bawakan di pagi ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Satukan langkahku Tuhan, melewati jalan yang kelam, karena ku tahu ku tak sendiri, Engkau besertaku di dalam kehidupanku. Ku takkan ragu menjalani hidupku, karena Engkau yang menopangku. Angin berhembus, semua bernyanyi, karena Engkau menyertainya. Tuhan Kau harapanku, Tuhan Kau segalanya, hanya Kaulah tombak kekuatanku. Tuhan Kau perisaiku, Tuhan Kaulah rajaku. Engkau ku sanjung sampai selamanya. Tanganku berpaling dari dirimu ya Tuhan, karena dirimu yang ada di bumi di surga. Tanganmu yang menopangku, kuasa-Mu yang tercurah di dalam hidupku. Tuhan Kau harapanku, Tuhan Kau segalanya, hanya Kaulah tombak kekuatanku. Tuhan Kau perisaiku, Tuhan Kaulah rajaku. Engkau ku sanjung sampai selamanya. Ku sanjung selamanya. Tuhan Kau perisaiku, Tuhan Kaulah rajaku. Engkau ku sanjung sampai selamanya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bung Julian. Tuhan memberkati selalu. Jemaat yang terkasih dan juga pendengar di rumah, mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, Yesus Allah kami bersyukur bahwa hidup ini masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan dari tengah-tengah kehidupan kami,
yang berkebaktian di saat ini, kami pulangkan syukur padamu Yesus Allah kami. Ya Yesus Tuhan kami, hamba berdoa bagi semua umat yang ada dalam kebaktian ini, baik yang di rumah gereja ini maupun di rumah-rumah yang mendengar dan mengikuti kebaktian ini. Tuhan, tiap-tiap mereka, tiap-tiap keluarga mereka punya gumulan-gumulan yang juga disampaikan padamu hari ini. Berkenanlah Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Dan kami semua yang berkebaktian di hari ini, kami menyatu hati dan berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami, baik di pusat sampai ke daerah, secara khusus di Maluku dan Maluku Utara. Jadikanlah mereka alat dalam tanganmu dan mampukan mereka, hikmati mereka, supaya mereka memfungsikan diri mereka sebagai wakil Allah di dunia ini yang menghadirkan kebenaran dan keadilan. Kami semua yang berkebaktian di hari ini menyatu hati dan berdoa bagi gerejamu, bagi gereja Protestan Maluku, biarlah para pelayan dan umat Tuhan terus menjadi saksi Kristus di tengah-tengah hidup dan kehidupan mereka dengan tidak ragu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami semua menyatu hati dan berdoa bagi Angkatan Muda Gereja Protestan Maluku yang hari besok akan memasuki usia 90 tahun. Biarlah mereka terus menjadi garam dan terang dunia. Kami juga menyatu hati di dalam kebaktian ini berdoa bagi RRI Ambon yang telah menyiarkan langsung kebaktian ini. Berkatilah pimpinan dan karyawan-karyawati. Ya Allah ya Tuhan kami berdoa bagi Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon, berkatilah mereka untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kebaktian ini boleh berjalan dengan baik, karena banyak orang menyerahkan dirinya untuk Tuhan pakai mendukung kebaktian di hari ini. Berkatilah pribadi-pribadi mereka. Bapa, ini sembahyang kami, ini doa kami, biarlah di Minggu Sengsara Kristus yang ke-6 ini, kami semua memaknai deritamu dan mampu berjalan di belakangmu mengikuti jejak-jejakmu. Dan layakkanlah kami menyapamu dalam doa yang Bapa ajarkan bagi semua kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiap perbuatan keadilan harus mengalir laksana sungai dan kebenaran harus bergulung-gulung seperti ombak. Maka kesejahteraan akan tumbuh laksana benih yang hijau dan buahnya lebat. Karena itu pergilah dan berjuanglah demi keadilan dan kebenaran tanpa takut dan gentar. Karena Tuhan Hakim yang adil selalu menunjukkan kasih dan penyertaannya kepada kita. Dua Sahabat Lama 173 kita lakukan bersama. Jangan
saudara-saudara jemaat, untuk tugas pengutusan ini, terimalah janji penyertaan Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus serta Roh Kudus akan menyertaimu dalam kebenaran dan kasih yang tetap ada sampai selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Shalom. Kita lakukan 2 sahabat lama 150 untuk nyanyian jabat tangan.